Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamko. Jadi seperti biasa saya ingin membuat video tentang asam lambung ketan seti ya, pastinya dan sesuai yang saya alami yaitu bagaimana. Jadi saya ingin cerita sedikit ya. Tapi sebelum saya cerita, kalian alangkah baiknya untuk subscribe channel ini ya, karena channel ini tuh selalu membahas seputar asam lambung ketan seti ya. Kalau kalian penderita atau yang masih parah, silahkan ikuti channel ini. Dan di sini saya itu sering sharing ya, sering berbagi apa yang saya tahu, apa yang sudah saya lalui ya. Meskipun saya belum total ya, belum sembuh total 100% tuh belum ya. Tapi udah jauh lebih baik daripada dulu. Dan yang pastinya selalu bersyukur dan udah nikmatin aja gitu ya, karena nasibnya orang beda-beda ya. Namanya kena asam lambung ketan seti atau penyakit apapun itu yang namanya nasib atau udah jalannya atau udah takdirnya kena ya kena gitu ya. Jadi saya ingin membahas sedikit ya tentang nasib orang terkena asam lambung itu bagaimana. Pasti kalian sudah tahu ya, pasti kalian sudah tahu apakah sama dengan saya ya. Nasibnya, sedihnya itu bagaimana, dan senangnya itu bagaimana. Senangnya itu nggak ada ya. Nah, yang ada itu sedih ya, sedih kena aja asam lambung udah lebih dari seminggu itu rasanya udah nggak nyaman ya, apalagi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Itu yang namanya penyakit itu nggak tahu ya datangnya itu kapan, terus sakitnya itu nggak terduga gitu ya. Pokoknya pencetusnya itu kita tidak menduga-duga, tiba-tiba kok saya makan ini makan itu terus sering, padahal nggak apa-apa, tiba-tiba sakit, tiba-tiba panik attack gitu ya. Nah, kalau kita dulu kan mungkin nggak tahu yang namanya panik attack atau penyakit apa yang kita awam ya, perut sakit, kepala pusing gitu aja. Dan ternyata tidak hilang-hilang ya, sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Perut sakit, kepala sakit, pikiran kemana-mana, mual ya, pokoknya banyak ya. Banyak 1001 sensasi. Di video saya sebelumnya udah ada ya, udah ada tentang ya sensasi itu ya, sensasi-sensasi itu banyak sekali ya. Jadi saya ada di video saya udah ada, dan mungkin besok saya ingin buat lagi ya tentang sensasi ya, banyak ya. Mungkin yang baru nonton channel ini atau yang baru menemukan channel ini belum tahu sensasinya apa saja ya. Jadi gimana ya, saya buat video di channel Aslamko ini saya ulang-ulang terus ya. Saya ulang-ulang yang saya tahu, pokoknya yang saya, kalau saya ada ide, oh saya mau buat video tentang ini, pasti langsung saya buat gitu ya. Kalau enggak ya enggak. Jadi buat temen-temen ya, mungkin yang sedang parah-parahnya, saya dulu juga pernah parah-parahnya ya, dan nasibnya itu wah sangat gila ya, sangat berat. Pokoknya berat sekali perjuangan ini ya. Tapi gini, kita itu eh, kalau nggak gini kita pasti akan berantakan terus ya. Pola hidup, pola makan, terus pola pikirnya itu tetap berantakan terus ya. Nah makanya dengan penyakit ini kita disuruh merubah semuanya ya, suruh merubah semuanya. Dan itu menurut saya kemungkinan untuk sembuhnya itu cepat ya, kalau kita itu cepat merubah, terus kita merubah sifat, terus pola hidup, 3 pola hidup sehatnya itu dirubah semuanya ya. Kita uh, gimana ya, jaga pantangan ya, itu pasti cepat ya, cepat. Meskipun nanti kalau udah 80-90 itu lama, ke 100%-nya lama, kebanyakan begitu ya. Loh mas, kok kamu kok bilang begitu, apakah sudah sembuh, apakah sudah 100%?
saya belum 100% ya. Tapi saya selalu survei yang sudah sembuh total ya. Sembuh total itu memang 80-90 ke 100-nya itu, 100%-nya itu lama ya. Jadi ya sabar-sabar aja, sabar-sabar aja ya, gimana lah, mau gimana lagi gitu ya. Karena penyakit ini mau kita sabar tetap sakit, mau kita nggak sabar apalagi ya, apalagi kita nggak sabar, emosian, wah tambah nggak karuan ya, tambah kepalanya nanti berat ya, karena pikirannya itu tegang ya. Nanti tegang semua sampai ke perut, pasti tegang semua, leher, kepala, terus turun ke punggung pasti kaku semua, itu pasti. Kalau kita slow, yang dibuat slow aja belum tentu gimana ya, belum tentu kita itu bisa melaluinya ya, apalagi yang emosian. Padahal asam lambung ini loh, bisa terjadi karena pikiran yang tegang ya, bisa jadi. Soalnya banyak sekali yang kalau pikirannya tegang itu kumat ya. Nah itu salah satu contoh kalau dia itu menderitanya gara-gara kebanyakan itu di pikirannya. Kalau saya kemungkinan besarnya itu dari pola hidup saya ya, pola hidup saya. Terus makanan ya, kalau saya sih tentang makanan telat makan ya, itu saya. Kalau teman-teman mungkin ada yang dari pikiran itu mungkin lebih ringan ya, mungkin lebih ringan. Kalau yang mungkin seperti saya awal sakit itu, yang saya rasakan itu bukan sakit perut, tapi panic attack, keliengan, sempoyongan, dedekan ya, dedekan, terus keringat dingin, kayak mau pingsan, kayak mau mati ya, rasanya kayak mau mati, dan nggak bisa berdiri aja nggak kuat saya. Saya dulu rasanya awal saya kena itu begitu ya, tapi perut saya nggak sakit, cuma itu mules, terus BAB sampai 2 kali ya, terus mules, terus saya ya itu panic attack itu ya, itu yang bikin males itu ya, panic attack itu. Kita lagi keluar, lagi aktivitas, tiba-tiba panic attack. Nah itu saya itu bolak-balik itu, cuma saya nggak sadar, dan malah saya makannya itu nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, soalnya ya awam semua, nggak pernah ada yang menderita asam lambung Gordon-Setti di daerah saya ya, yang saya tahu itu nggak ada ya. Jadi minim tentang pengetahuan tentang kesehatan itu saya minim banget ya. Istri saya juga nggak tahu, orang tua juga nggak tahu, keluarga juga nggak tahu ya. Jadi apa ini, penyakit apa, mungkin kecapean gitu aja dan masuk angin gitu pasti. Terus ya pokoknya nasib seorang pejuang asam lambung itu berat sekali ya, nggak bisa ya. Kalau orang yang normal lihat kita itu seperti normal, seperti sehat, seperti 100% sehat, padahal dia nggak tahu yang kita rasakan ya, yang kita rasakan. Padahal kita itu buat keluar rumah aja butuh perjuangan gitu ya, butuh perjuangan. Entah itu perutnya nggak enak, pikirannya kemana-mana, kepala pusing berat ya, sempoyongan ya, mata buram, mual, itu banyak ya. Padahal itu butuh perjuangan loh, buat keluar rumah aja butuh perjuangan ya, apalagi kalau bekerja ya. Kalau bekerja udah keluar, kena angin, terus kena panas, terus kita angkat junjung atau apa aktivitas ya, pokoknya ya begitulah nasibnya seorang asam lambung Gordon-Setti pejuang ya. Jadi kita semua pejuang, nanti kalau sudah merdeka, sudah sembuh ya merdeka ya. Merdeka ya, dan jangan diulangi lagi. Itu sih ya. Kita jadi di sini tuh bukan kok saya sok komentar gitu ya. Bukan maksud saya itu begitu. Bukan maksud saya itu bukan kayak gitu ya. Tapi yang saya maksudkan, saya buat video di channel Aslamku ini, saya mengajak atau mencari temen seperti kalian semua yang nonton video ini. Saya ajak, ayo kita sama-sama berjuang, sama-sama berbagi informasi, sama-sama mensupport agar kita itu tidak merasa sendirian gitu ya. Ini yang selalu mengikuti channel saya
Itu semoga saja dengan sharing-sharing gini lewat YouTube ya, itu bisa mengurangi rasa cemas kita ya. Apalagi yang kecemasannya masih tinggi, masih takut mati, ada orang mati langsung gemeteran, langsung bingung kesana kemari, waduh ini gimana nanti kalau saya mati gimana. Itu saya udah pernah ya dulu ya, dulu udah 1 tahun lebih ya yang takut mati itu, yang ada orang mati itu rasanya takut ya, takut. Dan mungkin ada yang bertanya, Mas, yang masih dirasakan itu apa saja kok masih belum bekerja rutin setiap hari? Misalnya ada yang tanya ya, saya yang bandel itu di perut ya. Kalau ini di perut hilang total dan sudah berbulan-bulan nggak keluar, nggak muncul lagi, nah kemungkinan itu bisa jadi saya bisa beraktivitas atau bisa bekerja kembali ya. Kalau yang perut ini masih muncul-munculan, terus tenaga masih kadang drop, kadang meriang, kadang enggak, ya itu ya susah ya kalau buat bekerja. Terus nanti kalau kita sering libur kan nggak enak juga ya, jadi kita harus persiapkan diri dulu. Pokoknya nggak usah terlalu mikir yang berat-berat dulu lah, dibuat happy dulu aja ya, karena asam lambung ini nggak gimana ya, nggak mudah gitu ya. Kok nggak mudah Mas, katanya orang-orang kok ini penyakit rumahan. Nah kalau mudah kita itu sudah sembuh ya, jarak 1 bulan 2 bulan 3 bulan itu udah sembuh, itu kalau mudah. Padahal kita udah pantang semuanya, udah minum ini minum itu, udah rutin, udah makannya udah nggak telat-telat lagi, masih kok ya. Jadi ya memang penyakit ini penyakit rumahan, tapi kalau penyakit lambung itu memang asli penyakit rumahan ya, nggak penyakit yang berbahaya. Itu menurut saya malah nggak berbahaya, cuma ya rasanya begini ya. Hancur sudah gitu ya. Sebenarnya nggak hancur sih, cuma kita aja yang pikirannya takut nggak sembuh-sembuh ya, itu langsung pikirannya kemana-mana pasti ya. Tapi nggak usah gimana-gimana, kita semua nanti suatu saat pasti akan sembuh total seperti semula, seperti dulu. Yang kita impikan adalah sembuh total seperti dulu itu ya. Jadi gitu saja sih, semoga saja sharing kali ini membuat kalian itu bisa tenang ya, bisa relax ya, jadi gitu ya. Ini terima kasih, dan bagi yang nggak suka channel ini silahkan tinggalkan channel ini gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lah, nggak usah oh ini lagi gitu. Nah channel ini mungkin ada yang nggak setuju atau yang nggak sependapat, itu juga ada ya. Jadi itu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga saja kita lekas diberikan kesembuhan total ya, seperti semula seperti dulu, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi besok ya sharing tentang asam lambung terus ya. Buat videonya ya cuma gini-gini aja, simple, pakai handphone terus kasih lampu ya gitu aja. Nah mau gimana lagi ya, yang penting bisa sharing ke teman-teman, bisa temennya banyak, lewat komentar ya, lewat WA, ada yang WA ada yang komentar ya. Kalau saya balasnya agak lambat ya minta maaf ya. Jadi semoga saja kita lekas sembuh total 100%, amin.